keberhasilannya prematur, review sebanyak itu juga prematur buat gue gitu. Jadi kayak gue tuh kaget dengan itu semua gitu. Karena yang Pak Monty selalu ajarin ke gue, writing is rewriting. Iya. Karena tulisan pertama lu pasti jelek gitu. Gue mau rilis sesuatu yang belum pernah gue rilis kemana-mana. Nih ya. Ini dia. Ada satu shot. Oh, yang salju-salju. Iya. Yang tidak bisa kita rilis di film. Berarti Sinemaku akan bikin gitu terus nggak, yang sorrow, yang sedih, yang melankolis gitu? We'll see. Arah lu emang ke situ nggak, atau nggak nanti bisa aja tiba-tiba ada film horor tiba-tiba? Nggak ya? Kita lagi mau ngerjain horor pertamanya Sinemaku. Selamat datang kembali di Kuliah 3 SKS, dan dosen tamu saya hari ini ada Pak Umay Shahab. Gokil. Gila Pak Umay. Iya. Sehat Pak? Alhamdulillah. Waduh, ini lagi banyak duit nih. karena filmnya yang baru tayang aja udah jutaan penonton ya. Alhamdulillah. Dan ini Sinemaku ya nama. Sinemaku. Itu punya lu sendiri tuh? Gue, Prilly, sama ada nyokap gue juga di dalam. Wah, kalian tuh bikin PH bertiga doang tuh. Duitnya yang paling gede siapa? Bareng-bareng. Walaupun yang paling kaya Prilly ya. Aduh, iya bener, dia yang paling ambisius juga kayaknya ya. Iya. Kelihatan dia semua pemeran utamanya. Tapi kenapa lu yang memutuskan untuk jadi sutradaranya, Mai? Jadi dari 2015 itu gue tuh udah ngedirect film pendek di YouTube. Oke. Judulnya Cinta di Balik Awan waktu itu. Jadi iseng-isengan doang aja sih sebenarnya. Terus terus melanjutkan bikin seri 2-nya, seri 3-nya, terus sempat beberapa kali ngerjain materi iklan, sebenarnya short movie iklan buat salah satu bank. Oke. Terus gue pengen bikin film gitu. Sampai akhirnya ketemu sama Prilly, gue ceritain, kita ngobrol semua segala macam. Terus dia kan emang emang rada-rada kan orangnya gitu, dan berani banget gitu, berani untuk ambil resiko gitu, dan kayak ayo kita kerjain aja gitu kan. Director yang seumuran lo yang emang beneran serius bikin film kan kayaknya belum ada nih pada saat itu gitu. Waktu itu gue umur 19 tahun waktu ngerjain Kukira Kau Rumah. Anjing. Jadi ya udahlah, jalan aja gitu ya. Berarti sekarang berapa? 21? 22. Fuck lah. Gue benci anak-anak muda sukses ini. Kemarin ada tweet yang lucu banget. Ada yang nulis, gila ya, Paul Thomas Anderson ngerjain film panjang pertamanya umur 26 tahun. Iya. Dia pasti jual jiwanya nih ke iblis gitu. Terus ada yang quote tweet, ya Umay Shahab bikin film 19 tahun. Dia jual apaan tuh berarti? Gue kayak anjir. Iya lagi. Aduh, dia jual doa nyokapnya teman-teman. Karena nyokapnya adalah salah satu produser, dan itu adalah doa ibu, itu penting sekali. Jadi berbaktilah kalian kepada ibu. Betul. Bahkan yang ternyata manajer lu nyokap lu juga ternyata dari ya. Dari gue kecil. Gak pernah dilepas ke manajemen ya gitu. Gue manggilnya Mbak lagi. Mbak, jadwalnya Umay. Oh iya ya. Terus gue liat profile picture satu keluarga nih. Oh saya panggil tante nih harusnya. Gak, panggil Mbak aja gak apa-apa. Gak enak itu, gue kira hari ini datang, ternyata tidak. Enggak. Itu ternyata kuncinya ya. Dan lu umur 19 sudah bikin film. Umur 22 sekarang 2 kali film lu. Ini kan baru 2 film layar lebar kan? Anjing, dua-duanya 2 jutaan penonton lagi. Terus belajar sutradara dari mana? Jadi di era 2019 itu gue ketemu sama Pak Monty Tiwa di film Rompis. Oke. Waktu itu main di film Roman Picisan, dia yang direct. Terus di situ gue belajar banyak banget dari dia. Maksudnya belajar dari ngeliat aja ya. Terus habis itu di 2020-an tuh gue ngomong sama dia, gue pengen bikin film deh one day. Akhirnya dia mulai ngajarin gue, dan gue juga sempat magang jadi astrada di projectnya dia, tapi cuma 3 hari karena sehari aja saya udah sakit. Emang bekas-bekas artis, jadi kayak ada jadi kru gimana nih gitu, ada kaget geger budaya gitu. Karena dimarahin pemain. Dan itu waktu itu gue jadi astrada 3, langsung jadi astrada 3 buat projectnya Prilly sama Kareza. Oh yang itu My Lecturer My Husband. Oh iya. Itu gila, gue kayak anjir nih, gue
naro marking terus ngasih arah pandang gitu, kayak takut banget. Geger budaya lah. Ya mulai dari situ, abis itu ngerjain film panjang pertama gue dan masih ditemenin sama Pak Monty juga sampai sekarang sih sebenarnya. Oh iya, soalnya kalau yang di supervisinya ada tulisan Monty Tiwa tuh. Yes. Di Kukira Kau Rumah. Kukira di Ketika Berhenti di Sini juga ada di ending. Oh ada ya? Ada. Kan kita di ending kan ngasih tribute tuh kan. Oke, Ya, gue cuma ngelihat endingnya tribute to almarhum ini bokap mereka nih. Iya. Itu ada Pak Monty juga, dia ngasih tribute ke orang tuanya kan yang udah nggak ada juga. Dia kreatif supervisornya di Ketika Berhenti di Sini. Nah terus kalau misalkan gue lihat dari penulisan skrip ya, itu kan nama lo ada di situ semua tuh, sutradara, produser, penulisan skrip. Berarti ide film Kukira Kau Rumah sama Berhenti di Sini apa? Ketika Berhenti di Sini itu siapa yang punya ide nih? Maksudnya yang punya ide besarnya gitu, Prilly kah atau lo? Kalau Ketika Berhenti di Sini sama Kukira itu ada di gue sama di nyokap gue juga. Nah Prilly itu sebenarnya kalau di Sinemaku tuh dia lebih ke pengembangan marketingnya, how to make it viral, how to make it nyampe ke audience gitu ya. Ya alhamdulillahnya kan terjadi kan, maksudnya dari Ya, ahlinya sih Ketika Berhenti di Sini, Kukira Kau Rumah nyampe ke penonton gitu, Ya. secara marketingnya gitu. Jadi emang kita ada pembagian tugasnya, kayak gue kreatif produsernya, nyokap gue yang ngurusin produksi dan hariannya di kantor dan lain-lain. Terus kalau Prilly bagian marketingnya gitu. Ide besarnya kalau cerita dua-duanya itu lo berarti Gue, ya? ya. Wah jenius juga nih anjing nih bangsat nih orang. Kesel banget gue. Enggak, tapi ini jujur aja nih Mas, soalnya kan gue barusan tadi malam pas lagi rekaman ini, sebenarnya gue tuh tidak ada, tadi gue cerita juga sama lo kan, gue nggak ada keinginan untuk nonton film Berhenti di Sini apa? Ketika Berhenti di Sini. Terus ketika gue cuma lihat Kukira Kau Rumah. Judulnya panjang-panjang. Iya, Ketika Berhenti di Sini, gue nggak ada keinginan sama sekali karena pas gue kan Kukira Kau Rumah itu promonya gila-gilaan kan. Terus habis itu enggak, gue sampai ke Grand Indonesia ada gede banget poster lu. Kayak di eskalator turun ada Kukira Kau Rumah. Dulu ada tuh. Ada. Terus habis itu ada yang lu tulisan awardnya dapat apa gitu kan. Terus gue kayak kenapa nih film ini banget ya dipromoin segitu, sampai gue turun eskalator GI aja tuh ada di pokoknya di East Mall gitu. Gue turun anjing gede banget. Terus gue lihat sudah mendapatkan jutaan penonton gitu. Nah gue nanya sama teman-teman gue yang memang suka film juga. Terus kayak lu udah nonton Kukira Kau Rumah? Udah, gimana? Enggak usah, udah biasa aja gitu. Anas review mereka kan. Banyak yang bilang jelek apa semua. Bahkan ada yang kalau mau di bip, ya semoga di bip ya. Iya. Kukira Kau Rumah film gitu. Ada gitu dan ya sudah. Iya, dan memang gue baca reviewnya juga emang caur-caur sih. Gue bilang kenapa ya? Tapi jutaan penonton gitu. Iya. Dan gue akhirnya nggak nonton, ya udahlah, mungkin karena gue juga nganggap ini debutnya Umay aja kan. Mungkin Umay di sini masih belajar gitu-gitu, tapi anjing juga dapat jutaan penonton deh gitu-gitu. Kepikiran aja. Sampai akhirnya keluar lagi yang film Reval Hadi, Brian Domani dan Prilly ini. Terus habis itu pas gua nonton, gua nggak kepengen nonton. Cuma ini viral di TikTok dan bini gua tuh main TikTok banget. Ayo kita nonton ini Ketika Berhenti di Sini, nonton ini, nonton gitu. Apa sih? Udah nggak usah nonton lah. Itu film Umay yang pertama aja gagal gitu. Udah nggak usah udah. Nggak, tapi ini beneran semua penonton nangis. Akhirnya gua lihat berita beberapa hari kemudian lu dapat jutaan penonton lagi. Dan gua langsung kayak, ini orang kenapa 2 film pertama jutaan penonton? Gue langsung kayak Raditya Dika bukan gitu kan. Gue anjing ini apa ini gitu. Akhirnya gue karena bini gue maksa dan gue langsung DM lu, Mah datang dong ke sini. Tadi gue mau ngobrol biasa-biasa aja, kayak ngobrol kenapa lu bisa dapat jutaan penonton film 1 film kedua gitu. Resepnya apa? Akhirnya gue yaudah kita nonton deh, kamu mau nonton kan, yaudah aku temenin nonton tanpa ekspektasi apa-apa. Terus gue datang ke bioskop di Pondok Indah tadi malam. Pas gue nonton, awalnya ya nggak usah yang berat-berat, awalnya cuma masalah awal ya udah, yang penting iPad-nya kena kopi, udah that's it, ketemu sama si Ed-nya, udah bablas segala macam, terus Ed-nya ngajarin kayak virtual gitu-gitu apa segala macam. Dan udah gue nonton tanpa ekspektasi, dan ini jujur aja sebenarnya gue pengen nangis di ending itu. Karena gue daddy issue juga, gue lama tidak nyekar makam bokap gue teman-teman. Dan di scene itu gue sebenarnya pengen nangis, cuma karena di samping ada bini gue jadi gue gengsi. Kalau gue nonton scene gue pasti nangis. Banyak yang kayak gitu. Gue pasti nangis parah gue, karena itu gue anjing daddy issue banget. Gua, kayak anjing. Bahkan gue tadinya mau nangis pas yang
erase all data data Yeah. semua hapus aja Yeah. gitu. Ini kayaknya nggak spoiler juga sih, udahlah. Gak apa-apa lah. Terus erase terus ya kayak udah goodbye Dita gitu. Itu sebenarnya gue udah anjing sedih juga ya. Nah, gue nonton dan gue jujur aja nih bukannya menjilat lo karena lo datang ke sini ya. Tapi gue pribadi suka. Itu karena gue nggak baca review apa-apa, gue cuma datang nonton aja. Yeah. Gue suka. Gue baca dong review. Dar, kok banyak yang bukan gimana ya? Ini kecepetan nih, transisinya cuma ulang tahun omanya, niup wah gitu. Jadi ucuk-ucuk, ini cewek emang red flag aja sih kok. Lu ditanya, mau gimana, mau dikuliahin, mau dikursusin nggak? Enggak gini-gini. Dia mati, lu nangis-nangis gitu maksud gua. Nah, lu baca review nggak sih sebenarnya? Tapi Mai gitu-gitu Mai. Dulu Kukira Kau Rumah baca banget. Oke. Tapi setelah jadi Kukira Kau Rumah tuh buat gue kan keberhasilannya prematur. Review sebanyak itu juga prematur buat gue gitu. Jadi kayak gue tuh kaget dengan itu semua gitu. Tapi untungnya kagetnya bukan dalam konteks Star Syndrome gitu ya. Jadi kayak lebih kayak wah ini 2 juta penonton film pertama gue nih gimana nih, how do I handle this gitu. Terus review sebanyak itu dan juga banyak yang kalimatnya kasar banget. Ya. Jadi kayak bener-bener kaget banget aja gitu. Jadi tadinya baca banget, sekarang udah gue lebih memilih siapa yang harus gue baca, siapa yang harus gue peduliin dan siapa yang tidak gitu. Karena akhirnya lebih sekarang kayak lu boleh bebas ngomong, gue boleh nggak denger gitu. Dan gue baca yang emang gue pengen baca aja. Maksudnya bukan yang bagus-bagus ya, tapi kayak misalkan yang jelek pun, yang misalnya reviewnya jelek, tapi diulas dengan detail, gue baca pasti. Dan ada kok satu komen yang bilang kayaknya Umay baca komen kita guys dan memperhatikan di film kedua. Jadi sebenarnya ada yang memuji kalau film lo lebih rapi daripada Kukira Kau Rumah yang kedua ini. Iya. Berarti secara nggak langsung ada komen yang kayaknya ini bener terus lu masukin ke film kedua ini. Iya. Karena kan ada aplikasi Letterboxd kan. Ya. Nah itu kan Letterboxd kan banyak yang komennya cuma seuprit, cuma kayak first reaction of the movie gitu, kayak film anjing nih, film gak jelas nih gitu. Buat gue ya itu bukan review, itu kan kayak first reaction aja setelah orang nonton gitu. Nah yang gue baca malah yang panjang yang emang ngejelasin menurut gue ini pace-nya agak terlalu cepat apa semua segala macam di ending. Kayak Kukira Kau Rumah itu kan permasalahan orang paling banyak adalah kenapa endingnya tiba-tiba si karakternya memilih keputusan ini gitu. Nah gue akhirnya belajar dari situ, kayak gue harus lebih ngerunutin lagi motivasi keputusan apa semua segala macam kayak gitu-gitunya sih yang gue perhatiin. Kalau Kukira Kau Rumah act 3-nya yang banyak di komen tuh. Iya. Untuk konklusinya bablas segala macam. Gue nggak nonton jadi gue nggak tahu act 3-nya bermasalah seperti apa. Cuma kalau yang ini sebenarnya menurut gue untuk gimana ya? Sebenarnya film AI ya walaupun ada yang ngomong film mirip yang Korea Netflix itu gue lupa. My Hollow Love. Terus habis itu yang entah Black Mirror atau apa segala macam. Cuma keputusan untuk menghadirkan film AI drama gitu untuk film Indonesia menurut gue suatu keputusan yang berani. Gue pikir tadi bakal cringe gitu kalau dari gue, karena gue penonton Black Mirror dan gue udah tahu banget lah yang teknologi gue juga Blade Runner gue nonton gitu, film-film Oscar yang AI gue nonton. Gue pikir itu akan jadi sesuatu yang cringe gitu. Ternyata enggak, ternyata masih masuk di akal gue. Karena kalau gue bilang cringe gue langsung ngeblok diri gue, bahkan untuk menurut gua pribadi untuk transisi udah 4 tahun pacaran cuma niup lilin oma dengan lu udah menggambarkan segitu romantisnya mereka berdua ini sampai ciuman pun gak jadi itu kan. Menurut gue itu udah cukup bahwa mungkin hubungan pacarannya akan seromantis itu. Tiba-tiba lu transisi tahun keempat, menurut gua anjing jenius juga cuma cukup. Gue juga kalau jadi sutradara gue cukup kok kayak gitu-gitu. Kayaknya udah cukup dan AI pun juga masuk di akal gua. Dengan lu cuma numpain laptop terus Marcel harus ngantar laptop lagi iPad doang gitu. Itu kan lu udah ngasih apa sih istilahnya tuh bukan mounting istilahnya. Apa sih kalau lu di awal udah ngasih nanti ada hubungannya di belakang. Gue lupa istilah filmnya apa. Kalau di gue kan juga nggak kuliah film ya, jadi gue nggak ngerti istilah-istilah gitu. Lagi kayak lo nanam bibitnya, ntar di endingnya lo menuai benihnya gitu. Iya kalau di stand up gue nyebutnya callback. Jadi itu sesuatu sebenarnya planting. Anjing gue lupa planting. Nah lu udah bikin planting di awal. Jadi begitu itu laptop iPad itu ketumpahan kopi lagi terus dibawa, yang mau nggak mau gue paling buru-buru ngertinya sama Bang Ijul doang nih. Habis itu dia ngasih AI gitu-gitu. Dan gue jadi nggak ada yang cringe. Bahkan ada satu adegan ya, si Reval Hadi kan sebenarnya udah lihat kacamata itu ya, kan dia ke WC tuh, terus dia ngambil kacamata dia pakai kan. Gue pikir kalau sutradara bagus nih
nggak perlu ada Revaladi nyamperin, harusnya udah cabut aja. Jadi orang udah udah cabut, orang ngerti anjing dia lihat ad lagi di kacamata itu tanpa dia harus ngelihat gitu. Ternyata lu samperin kan Revaladi nyamperin. Kamu kok masih nggak lupa ya gitu-gitu. Gua kira itu anjing, cringe dah gini-gini. Ternyata enggak, ternyata ada hubungannya. Karena nanti dia mau nganter apa segala macam. Bahkan sampai di kuburan. Oh ternyata Revaladi sepenting itu ya. Kalau di awal nggak di build dia suka datang gitu, gua nggak nyambung sama gua nangis-nangis di kuburan nih gitu. Jadi sebenarnya menurut gue cukup rapi. Cuma ada yang komen gitu tuh, wah itu gokil sih. Dan gak masalah juga buat gue sebenarnya ya. Karena gue percaya, maksudnya gini, mereka kan bayar kayak 50.000, 70.000. Buat gue mereka berhak atas komen mereka apapun gitu. Tapi kita yang buat film dengan miliaran rupiah yang kita keluarkan untuk membuat film ini, ya kita berhak untuk membuat apapun juga gitu. Jadi kayak ya sama-sama dengan haknya masing-masing, haknya bersuara gitu. Dan semua yang gue buat kan sudah gue intensikan gitu kan. Kayak kenapa pergerakan si Ivan dari setelah dia pakai kacamata dia nyamperin apa semua segala macam, pace yang gue buat cepet di awal gitu. Kayak kita ngomongin pace deh. Kalau pace-nya di awal itu gue buat lambat dan gue buat literal gitu ya, maksudnya semuanya tuh gue jabarin bagaimana hubungan mereka dari tahun awal sampai tahun akhir. Menurut gue akan sangat amat kedodoran di belakangnya gitu. Karena orang akan bosen banget, anjing gue capek banget lagi di depannya udah lama banget nih gitu. Terus gue harus ke belakang dengan nangis-nangisan semua ini, kayaknya aduh panjang banget nih, filmnya bisa 3 jam kali gitu. Jadi karena gue percaya film akan menemukan audiensnya masing-masing gitu. Karya apapun akan menemukan audiensnya masing-masing kan. Dan gue ngerasa juga ya selera juga terserah aja, orang-orang punya seleranya masing-masing gitu kan. Jadi kayak karena ada yang bilang kayak Lutesha bilang depannya cepet, gue suka gitu. Tapi ada juga teman gue yang bilang depannya kecepetan, nggak enak deh gitu. Gue suka 30 menit akhirnya, gue suka 30 menit depannya gitu. Jadi buat gue kayak ya sudah gitu. Gue malah seneng nih obrolan ini jadi tercipta gitu loh, antara ada yang suka 30 menit awalnya, ada yang 30 menit akhirnya gitu. Beda sama Kukira Kau Rumah yang hampir rata orang-orangnya ngerasa bahwa wah ini endingnya ngaco nih, endingnya nggak jelas nih gitu. Tapi ya buat gue ya nggak apa-apa gitu. Gue dengan senang hati gue menerima masukan apapun buat gue gitu. Dan gue tim Lutesha, gue suka 30 menit awal. Iya. Gue suka yang enggak, karena gue udah cukup ngerti lah dengan kayak gitu-gitu. Udah ini bagus kok, udah transisi 4 tahun apa segala macam. Cuma yang gue masih bingung adalah ya kenapa Prilly semarah itu aja sih sama si Ed doang sampai dia udah nggak mau dicium pas pertemuan. Kenapa karakternya jadi semarah itu? Sebenarnya dari tiap tahun ke tahun itu kan dijelasin dari posisi kan, dari posisinya Ed sama Dita yang tadinya berdampingan, terus akhirnya bersebelahan, terus warna lilinnya yang sudah berubah, terus situasi lightnya yang juga udah berubah gitu. Jadi emang semuanya tuh digambarinnya dalam bentuk metafor dan semiotik sih sebenarnya hubungannya mereka itu. Jadi emang rasanya tuh nggak literal kayak kenapa sih nih ada apa sih yang terjadi antara mereka berdua gitu. Sebenarnya yang terjadi selama 4 tahun itu ya hubungannya adalah Ed makin sukses, Dita makin Dita di situ-situ aja. Terus ya Dita juga sangat amat kompetitif orangnya, seperti yang diomongin waktu mereka mau ciuman dan gak jadi itu. Kan kayak gue kompetitif, gue ribet, gue demanding apa semua segala macem. Semua hal yang Dita omongin kejadian dan Ed gak bisa menghandle itu semua. Jadi buat Dita ya lu cuma janji doang, lu gak nepatin apa yang lu omongin waktu itu. Gue demanding, gemes, gue kompetitif, gue juga kompetitif kok gitu. Tapi semua diomongin tuh biar cepet dan biar jadian aja gitu. Wah, gitu sebenarnya. Ya juga ya, gue baru nggak lagi. Sebenarnya itu udah diomongin ya. Iya. Cuma gue terlena sama keso-sweetan adegan itu. Iya. Maksudnya yang tangannya masuk gitu, apa tangannya catnya nempel gitu. Maksud gue udah terlalu, istilahnya tuh udah terlalu terhipnotis sama adegan itu lah. Iya. Jadi gue kayak lupa dia sempet ngomong itu ya. Iya. Sebenarnya ya, karena kalau gue jadi cowoknya udah gue kesel-keselnya aja sih. Gitu. Dan kalau udah perjalanannya udah 4 tahun udah sekesel itu, Ed-nya ya sebenarnya gue ngerti kan ayahnya tuh meninggal ya. Dan dia tuh kehilangan sosok yang disayang banget gitu-gitu. Dan dia bilang juga ke Ed sebelum jadian itu, enggak, lu juga jangan lu tepatin janji aja deh, segala macam, gak usah buktiin aja.
tiba-tiba lagi galau-galau gitu, Kobam ya kan ceritanya Kobam ya. Lagi galau-galau gitu, tiba-tiba besok langsung meninggal. Iya. Banyak gue baca review banyak orang yang kenapa dia sesedih itu, kan lu 4 tahun aja udah nggak mau dicium kening gitu. Apa dicium aja udah nggak mau, berarti lu kenapa sedramatis itu sama meninggalnya Ed gitu, Mai? Sebenarnya setai-tainya pacar lu gimana pun, apalagi udah 4 tahun ya. Menurut gue bondnya udah jadi banget gitu dengan keluarga yang udah pasti saling kenal, yang kayak tinggal 2 tahun lagi, setahun lagi nikah gitu kasarnya gitu, hubungan Ed dan Dita gitu. Sebenarnya Dita sama Ed ini adalah orang yang tidak berhasil melewati yang honeymoon phase-nya aman-aman aja, tapi berdamai dengan setelah honeymoon phase itu yang nggak aman-aman aja gitu. Jadi kayak ya rasa sayangnya tetap besar, tapi ada kekecewaan yang nggak pernah bisa diomongin karena setiap Dita mau ngomong, Ednya sibuk. Setiap Dita yang mau diajak ngobrol sama Ed, ya ditanya ya males-malesan gitu. Jadi kayak ada hal yang nggak pernah terselesaikan dan Dita selalu taken for granted gitu, kayak ya udah ntar juga bisa diomongin, ya udah ntar bisa diomongin, padahal belum tentu ada hari ntar gitu kan. Ya, dan dia cukup suportif loh sebenarnya Ed itu, maksudnya ayo gua bayarin kursus deh, kenapa jadi kamu yang bayarin, kenapa jadi ibarat, karena kompetitif itu tadi. Iya. Dan itu kayaknya mungkin hal-hal yang sering terjadi kan, masalah gengsi, masalah insecurity gitu, masalah kadang kita sibuk, perempuannya nggak punya banyak waktu sama kita, terus kita kayak ya udah lo mau apa, lo mau makan apa nih, gua kasih uang jajan deh, pas lo kok gue bukan butuh itu ya, gue butuh sama elunya lo gitu. Jadi kayak sebenarnya permasalahan Gen Z mungkin. Nggak, ini sebenarnya kalau kalian nonton Barbie teman-teman, inilah makna patriarki dan feminisme yang sebenarnya. Waduh. Yang satu patriarki, satu feminisme, jadi Iya kan Ken sama Barbie itu kan isunya kan. Yang satu patriarki nggak bisa, cowok harus memimpin, yang satu feminisme enggak, nih kesetaraan, cewek juga bisa memimpin. Gue jujur belum nonton Barbie tapi mohon maaf, gue Oppenheimer banget. Enggak, tapi itu bukan kompetisi, cuma kayak gue belum sempat nonton Barbie aja. Ya enggak, sebenarnya isunya Barbie seperti itu. Iya, rada-rada mirip. Jadi ya kalau tadi lu jelasin secara detail as a director, gue langsung nih patriarki dan feminisme secara nggak langsung. Iya, bisa dibilang. Cuma kan penulisan skrip nih, gue juga agak amazed sih sama penulisan skrip lu, dan jujur gue pribadi nggak gimana ya, menurut gue nulis drama tuh sulit lah gitu, walaupun semua film itu mau horor mau apapun itu sulitnya sama, cuma untuk bikin film dengan genre kayak lo, nulis skripnya tuh sulit, apalagi lu goalsnya adalah pengen penonton nangis di ending gitu. Bahkan ada beberapa orang yang komentar gini, apakah memang sinemaku ini arahnya ke mental health dan kematian dan selalu yang sorrow, selalu yang kesedihan-kesedihan kan nanti ke depannya. Tapi gue cukup amazed dengan penulisan lo gitu. Emang lu kalau nulis skrip, ini sambil netizen belajar ya ala lo gitu ya, lu kalau nulis skrip tuh gimana sih step by stepnya, Mai? Step by stepnya, gue tuh sejujurnya nggak, gue kan ngomong, even gue ngomong nggak structure gitu, gue ngomong tuh belibet kayak biasa orang 1, 2, 3, 4, gue tuh kayak ke bolak-balik gitu. Makanya kalau gue better gue kerja sama penulis lain gitu, kayak di Kukira Kau Rumah gue kerja sama Mas Imam Salimi, terus dibantu supervisi sama Pak Monty juga. Nah kalau di sini ada Kalim Studio gitu, dan dia yang bantuin gue. Jadi gue lebih ke, gue punya konsep besarnya nih. Konsep besar gue A, B, C, D, F, G, referensi film gue A, B, C, D, F, G. Coba kira-kira lu bakal terjemahin dari apa yang gue pikirin tuh kayak gimana. Ntar udah ketemu, udah dibuat, menurut gue ini masih bisa. Jadi gue lebih, gue nggak bisa menulis benar-benar nulis dari kosong gitu sih gitu. Jadi emang gue tetap butuh dibantuin, dan gue punya gambaran besarnya yang gue pengenin ceritanya seperti apa, skripnya seperti apa, alurnya seperti apa gitu. Oh, nanti setelah skripnya draft 1 lu terima, baru nanti dirombak lagi sama lo. Ini coba berubah. Dan itu hampir berapa draft berarti sampai sebelum syuting? Sebenarnya kalau sampai sebelum syuting tuh ada 9 draft. Tapi di lapangan tuh mungkin jadi 12, jadi 13. Anjing, panjang juga revisinya tuh. Iya. Kalau Kukira Kau Rumah itu sampai ending ada 14 atau 15 draft gitu. Anjing, dan itu act 3-nya masih bermasalah tuh ya? Iya. Oh. Karena yang Pak Monty selalu ajarin ke gue, writing is rewriting gitu. Iya. Karena tulisan pertama lu pasti jelek itu. Jadi kayak lu jangan berhenti untuk terus nulis, terus revisi, terus nanya pendapat orang gitu.
Gitu sih. Jadi dan terbukti bahwa bahkan untuk film kedua jauh lebih rapi dari film pertama. Berarti kan tetap metode itu tetap berlaku. Iya. Terus mungkin film ketiga lo ya insya Allah akan lebih bagus lagi daripada film satu film kedua. Cuma memang gue cukup emes aja dengan anjing ini film. Menurut gue untuk lu yang baru bikin 2 film itu cukup anjing keren juga ya penulisan skrip ini. Gue nggak bisa nulis skrip kayak gitu jujur. Gue kuliah IKJ nih. Tapi gue nggak bisa nulis skrip kayak gitu. Emang kayak anjing ini apakah itu pure dari skrip lu tayangin di film atau nanti editor ada rubah-rubah juga nggak itunya skema-skemanya? Maksudnya kayak ini dimajuin gak ininya apa ini apa gitu ada nggak digitu-gituin? Jadi emang nama tim editornya kan non linear kan. Iya, jadi untuk tim shout out buat tim non linear. Jadi emang ya karena nama timnya non linear, jadi emang pengen dibuat sama mereka tuh dimainin puzzle-nya gitu. Jadi kayak ada yang 1 2 3 4, ada 4-nya diputar dulu nih gitu. Jadi kan kayak di ending yang sebelum Erase Memory itu di TikTok sama scene Oma mainin puzzle gitu. Karena setelah ad di kacamata itu dihapus ya puzzle-nya Dita selesai buat Ivan gitu. Tolong kenalkan saya kepada editor itu. Karena saya kedepannya akan jadi produser nih insya Allah nih. Amin. Saya mau itu editor itu. Biasa gue Kang Kesa. Oke. Kang Kesa kan pasti sibuk nih Kang ya. Jadi takutnya tidak bisa. Kang Kesa kan begitu. Editor yang menurut gue merapikan film. Mungkin dari skrip cukup berantakan ya. Tapi kalau Kang Kesa yang megang tuh filmnya jadi bagus aja. Berarti non linear ini cuma lumayan cukup krusial nih. Iya. Dia ngerjain film pertama gue juga, Aku Kira Kau Rumah. Oh jadi udah satu tim sama lo ya? Iya. Sebenarnya dia head editornya kan Bang Oliver kan. Bang Oliver itu udah bantuin ngerjain filmnya kita, filmnya Sinemaku. Sebenarnya awalnya kan bukan Sinemaku kan, di tahun 2015 itu nyokap gue sama bokap gue nge-produce film personalnya Blink. Hah? Heartbeat judulnya. Heartbeat. Oh iya. 2015 adalah film pertamanya Mbak Hadrah Daeng Ratu. Ya. Mbak Hadrah. Respect Mbak Hadrah. Itu editornya tuh Bang Oliver gitu. Nah sekarang dia akhirnya bikin non linear dan ngerjain Ku Kira Kau Rumah dan Ketika Berhenti di Sini. Bang Oliver namanya ya? Bang Oliver. Kenalin tuh. Siap. Bang Oliver. Ya. Oh gitu. Dan nanti film berarti Sinemaku akan bikin gitu terus nggak yang sorrow, yang sedih, yang melankolis gitu? We'll see. Arah lu emang ke situ nggak atau nggak nanti bisa aja tiba-tiba ada film horor tiba-tiba enggak ya? Kita lagi mau ngerjain horor pertamanya Sinemaku. Gokil. Lu direkturnya lu? Enggak. Gua enggak terlalu, gue penakut orangnya. Gue tuh bilang sama Pak Monty kemarin kan gue main di Keramat 2 kan. Iya. Salah satu penyesalan terbesar gue adalah gue nggak bisa ngasih 1000% buat Keramat 2 karena gue takut. Karena ketika gue takut ada yang gue tahan gitu loh. Oke. Jadi kayak gue nggak bisa ngasih 1000%. Apalagi gue ngelihat Keanu ngasih gila-gilaan kan buat film itu kan. Iya. Keanu tuh gila, dia main Jelangkung apa semua segala macam, Malam Satu Suro benar-benar di tempat terangker di Cirebon. Terus ada kejadian nggak sama Keanunya habis itu? Nggak ada. Cuma maksud gue kayak anjir dia aja berani banget loh. Gue enggak sayangnya gitu kayak aduh nih gue nggak bisa ngasih gitu ya. Tapi itu makanya gue kayaknya gue nggak bakal ngerjain horor karena gue nggak bisa ngasih 1000% itu gitu. Oh jadi lu akan hibahkan ke director lain? Nggak hibahkan dong, gitu. Gue akan memproduksi director lain. Gitu. Dan tetap Prilly kah yang main atau enggak? Enggak. Ya karena lu udah bikin dia nangis mulu main. Film lu sedih banget. Dan ada yang ini loh, ada yang komen kayak Uma ini punya fetish terhadap ultra dramatic moment. Gue kayak ini istilah apa sih anjing? Tapi buat gue kayak lucu banget sih komennya. Buat gue kayak ya iya orang punya pendapat kan lagi-lagi. Dan gue kayak ya gue boleh ketawa aja. Dan kayak mungkin karena gue tahu gimana cara bikin Prilly nangis yang bikin orang berempati banget gitu. Iya. Oh ada satu scene yang gue ingat banget. Jadi kan Ednya meninggal. Terus udah dia bangun tidur abis mabok, terus mukanya udah kayak pucat-pucat gitu, terus Cut Mini masuk nih, meluk dia kan. Gue menghargai lu cukup menahan lama untuk scene itu. Karena mungkin untuk beberapa orang atau beberapa produser kayaknya enggak ini cukup 3 shot, yang 4 shot dekat langsung adegan kuburan. Tapi lu cukup menahan lama adegan itu. Walaupun
agak terlalu lama, tapi gue merinding pas ngomong innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Maksud gue ada beberapa kayaknya ini cukup, terus langsung innalillahi aja. Jadi merinding gue dapat. Cuma gue menghargai lu untuk menahan itu, karena itu informasi untuk gue buat penonton untuk nanti gue ke belakangnya tahu emosi Prilly segitu dalamnya. Iya. Tapi bener tujuannya itu. Sebenarnya itu salah satu tujuannya. Oke. Dan salah satu tujuannya lagi adalah itu kan kosong ya, kayak scoringnya aja gue minta sama Mas Andi kan, tadinya Mas Andi mau isinya kebetulan scoringnya Mas Andi Rianto Masih sama ya? masih sama. Iya. Biasa kan dia selalu mengerjakan sesuatu yang grande, yang orkestra gitu, yang besar gitu. Iya. Nah di scene itu tuh gue minta sama dia, Mas sepi aja, terus masukin musik tema anak kecil. Karena meninggalnya Ed itu buat dia flashback lagi ke masa waktu dia dapat kabar bokapnya meninggal. Dan ketika kita menghadapi kehilangan, biasanya tuh ada kayak ruang hampa yang kayak jantung kita tuh turun gitu kan. Nah ruang hampa itu yang pengen gue mainin, makanya gue pengen penonton bener-bener berlama-lama di situ. Bahkan ada yang kayak, anjing kenapa sih lama banget nih, kenapa sih lu nangisnya selebay ini? Karena dulu gue pernah di posisi itu, gue pernah di posisi Dita waktu kakek gue meninggal. Terus ada orang yang kayak, udah lo gak usah nangis-nangisan terus, udah sholat aja, sholat atau apa gitu. Dan buat gue kayak, lah ya ini rasanya di gue gitu. Nah gue pengen penonton tuh sebenarnya ada di posisi orang yang gituin gue waktu itu gitu. Iya gitu. Gue nangkep kalau itu maksud itu. Karena gue langsung, anjing Umay gokil juga ya. Gue makanya gue bilang sama lu, gue cukup menghargai scene itu. Walaupun itu cukup panjang menurut gue. Kalau beberapa produsen gue tadi cerita mungkin langsung di-cut aja. Karena mungkin tidak ada empati untuk produser. Bercanda. Nggak, tapi maksudnya makanya gue pas nonton itu gue sangat respect sama adegan itu. Maksud gue nggak semua orang se-notice itu bahwa adegan itu penting loh. Apalagi buat orang yang kayak gue pernah kehilangan juga kan. Apalagi gue tadi gue cerita gue Deddy Isu juga. Gue kehilangan bokap gue juga, sedih banget gitu. Bahkan begitu bokap gue meninggal, kan bokap gue meninggal di Kalimantan kan. Gue di Jakarta. Gue cuma dapat telepon doang. Terus kayak dari adik gue, papa meninggal gitu. Ya serius? Papa meninggal. Itu tuh gue reaksi gue nangis. Ada sejam gue cuma nangis di apartemen gue. Kayak gue gak tahu mau ngapa-ngapain. Itu dia. Dan gue sendirian ya. Gue sampai nelpon semua orang kayak, bokap gue meninggal. Gue sedih banget. Gue nangis sesegukan kayak orang gila. Makanya begitu gue nonton itu, gue langsung menghargai scene itu. Karena itu harus digambarin. Supaya nanti ke belakangnya gue respect sama ini karakter. Lu sesedih itu gitu kan? Iya. Dan itu kan bridge-nya, kayak momen itu di hidup lu itu kan bridge ke kehidupan lu sekarang kan. Kayak lu dengan rasa kangen lu misalkan sama bokap, terus rasa aduh harusnya gue bisa bikin bokap lebih bangga apa semua segala macam gitu. Nah itu juga bridge menuju kehidupan barunya Dita sebenarnya gitu. Iya, dan makanya dia nggak berani, bahkan gue menghargai lu yang dia nggak berani ke kuburan, dia tetap di mobil sampai endingnya klimaksnya akhirnya dia nyentuh kuburan. Jadi kan lebih dramatis. Dan kayak Ed-nya deh, misalkan scene Ed kan cukup annoying pas jadi AI ya. Maksudnya annoying, Ed diem deh apa gitu-gitu. Dan beberapa penonton kayak juga lebay nih gitu. Tapi kalau gue kayak, gue tungguin nih ada apa nih dengan kelebayan Ed yang lu ciptakan ini, ada apa nih. Ternyata begitu dia ngomong goodbye Dita, gue kena di gue kayak anjing nih orang annoying nih kabur loh dari hidupnya si Dita. Gue kayak bangsat. Bagus juga ya, maksudnya untuk gua yang cukup ngerti film dan lo juga baru ngerjain film gitu, gue makanya cukup emes kayak anjing kepikiran lagi si anjing ini, oh my aduh. Tapi di luar semua ya. Satu scene yang paling gue bangga di film itu adalah setelah Innalillahi wa inna ilaihi rajiun masuk lagu putihnya Efek Rumah Kaca. Gue tuh bersyukur banget. Gue tuh waktu itu datang ke kios Ojo Keos buat ketemu sama Mas Holil untuk ngomong approach langsung buat filmnya. Gue pengen banget ada lagu mereka gitu. Karena pertama kali gue dengerin, jadi tuh skripnya udah jadi, gue dengerin lagu itu gue kayak, ini lagu buat sini nih. Udah ini harus lagunya gitu. Dan banyak orang yang gak ngira maksudnya di filmnya Prilly ada Efek Rumah Kaca. Itu kan buat orang kayak, ini Prilly sangat amat pop, sangat amat industri sekali gitu. Terus tiba-tiba ada lagu Efek Rumah Kaca gitu. Gue baca tweet dan reviewnya. Jadi buat gue kayak, gue seneng banget bisa ada lagu Efek Rumah Kaca tuh di film gue. Pas di kuburan itu ya. Sama scene itu CGI keluar kaca, kamera. Oh iya.
Bilang mencuri Raden Saleh sekali ya. Ada kan gue mau muji scene itu di Raden Saleh. Kenapa di Umay ada juga? Emang iya ya? Ada kan Di ada Raden Saleh? mencuri Raden Saleh itu ada kamera dari iya, atas dalam, masuk ke mobil. Iya, Itu CGI. Iya, Nah, lu iya, ada iya. juga kan Garzur. Gua nggak terlalu, maksudnya gua nggak ngambil itu dari Mencuri Raden Saleh, cuma maksudnya waktu itu intensi gua adalah kita dari zona terdekatnya Dita, terus kita ngelihat sekarang nih Dita udah terisolasi dengan kesedihan dan kehancurannya dia gitu, jadi ngebuat gitulah. Gokil. Tapi emang patut ya gimana ya, maksudnya walaupun gue baca review ada beberapa yang tidak istilahnya tidak puas mungkin dengan film itu, tapi kalau gue pribadi gue puas. Dan ini ya gue kalau gue bilang filmnya kurang, gue bilang kurang pasti. Tapi untuk film lu ini emang gue bilang nggak, ini bagus sebenarnya. Jadi gue semangat baca review. Ternyata review masih ada yang kayak gitu-gitu. Kayaknya memang sulit sekali kita menyenangkan semua orang ya Umay. Iya sangat amat, dan menurut gua nggak akan bisa. Iya. Makanya yang penting sih kalau gue gini, gue selalu dibilangin sama Pak Monty, review tuh akan, review buruk, review baik akan selalu ada. Oke. Tapi yang paling penting adalah lu paham dan lu berpegang teguh sama intensi setiap scene yang lu berikan gitu. Misalkan kayak scene Ed sama Dita waktu pertama kali jadian, Ditanya ada lighting warna pink yang di toko vinil. Oh iya, terus di Ed warna kuning gitu. Itu kan semua ada intensinya gitu. Nggak gue tiba-tiba ini biar warna-warni aja, biar colorful, biar menggambarkan hidup mereka yang berwarna gitu. Tapi selama gue berpegang teguh sama semua intensi yang ada di mise en scène gue, ya go for it gitu. Nggak perlu lu takut sama apapun komen orang gitu. Jadi gue gitu sih sekarang. Terus kenapa ada film favorit saya di situ, Eternal Sunshine of the Spotless? Karena itu film bagus banget, Eternal Sunshine. Gue langsung kayak kenapa ada film ini gitu. Emang kenapa terinspirasi sama Kate Winslet, Clementine dia? Gue mau rilis sesuatu yang belum pernah gue rilis dari kemana nih. Ini dia. Nih ya. Ini dia. Ada satu shot. Oh, yang salju-salju. Iya. Yang tidak bisa kita rilis di filmnya. Kenapa? Ya itu kenapa ya? Oke, sebentar. Ayo kasih ya. lihat dong, kasih lihat di kamera. Ini dia saudara-saudara. Gila. Mana ya? Tunggu. Dan itu memang gue sempet lihat jadi sebelum film itu ditayangin mah ada trailernya diputer. Gue lihat ada adegan kasur dan salju ya, itu. Ini dia shotnya. Coba. Ini yang waktu itu gue kerjasama sama layar virtual extended reality, virtual background. Ini kan yang Clementine asli. Oke. Ini yang di film gue. Nih biar lebih jelas. Itu ini ya soalnya ya apa? CGI ya. Coba ini virtual background. Kamera tuh, Mai. Ini kan yang Clementine. Oke. Ini sama Jim Carrey. Iya, ini yang dari ketika berhenti di sini. Tadinya harusnya ada shot ini. Terus? Jadi gue jelasin kronologinya. Kronologinya adalah kacamata itu bisa ngebuat Dita kemana aja yang dia pengenin. Salah satu tujuan yang paling pengen dia tuju bersama Ed adalah lokasi teridentik dari film favorit mereka berdua. Ya, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Apa sih yang paling identik dari film itu adalah kasur dan salju di tengah pantai. Ya. Ed di kacamata bisa mewujudkan itu, ngebuat Dita tuh makin gila dan makin halu sama kacamata itu. Akhirnya one day sebelum Ivan ngetok pintunya dia pulang dari Bandung, si Ed itu ngebawa Dita tanda kutip ke setnya Eternal Sunshine. Oh gitu. Yes. Terus kenapa nggak ditayangin? Jadi dari sebelum syuting gue udah DM, email, dan telepon ke Focus Features, ke Universal, ke Michel Gondry, tapi nggak ada respon sampai hari H sebelum penayangan. Jadi kita putusin kita hapus aja sini tuh. Oh gitu. Padahal gue sempat lihat di trailer ada salju-salju. Yes. Gue kira ini ada adegan Eternal Sunshine yang cukup ikonik buat gue, dan gue suka banget film itu kan, parah kan. Gue suka itu gitu. Dan itu sama-sama meng-erase, maksudnya meng-erase pasangan lah intinya, sama-sama meng-erase pasangan gitu. Jadi gue kayak pas lihat cuplikannya sebelum film itu dimulai, ada trailer di PIM tadi malam. Terus gue kayak wah ada adegan itu lagi. Gue nunggu kapan ya adegan. Apakah sebelum erase all data ada adegan itu dulu? Gue kayak wah anjing, itu klimaks gue sebagai pecinta Eternal Sunshine ya. Kalau itu sebelum erase all data itu ada adegan itu, gue kayak anjing ada lagi adegan itu. Sebenarnya harusnya. Oh ya tadi soal perizinan. Ya maksudnya sebenarnya gini. Nggak pernah ada regulasi yang jelas tentang remaking scene itu aman apa enggak, karena kan kalau secara hak ekonomis nggak ada yang gue langgar gitu.
Gue nggak Iya. melanggar apapun, maksudnya gue tidak Oke. karakter kan gue buat homage kan, gue buat penghargaan, penghormatan gitu kan untuk Oke. adegannya itu. Jadi bukan gue misalkan gue mengakui bahwa itu dari film, itu orisinil dari film Ketika Berhenti di Sini gitu. Tapi karena gue nggak mau ada hal-hal lain yang maksudnya takutnya ntar tiba-tiba ternyata ada atau tidak aman apa semua segala macam. Jadi mending demi kebaikan bersama kita take. Main aman aja daripada nanti wah ini dapat jutaan penonton ada scene ini jadi masalah ke depannya. Iya. Cukup bijak. Cuma memang lu berarti terinspirasi ini nggak sama My Hollow Love tadi sama Black Mirror, ada terinspirasi nggak ketika lu ngasih ini ke Bang Alim? Manggilnya lu apa? Kak Alim. Alim. Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Berarti komentar-komentar itu yang kayak My Hollow Love, terus habis itu Black Mirror apa itu gue lupa ada episode yang mana itu nggak ada terinspirasi itu sama sekali. Yang paling menginspirasi gue soal teknologi itu cuma Her sebenarnya. Oh, Yes, Her-nya justru Spike Her Jonze. ya. Cuma Her. Oke. Jadi setelah gue nonton Her, Ya. gue nonton Her tuh 2000 berapa ya, 2017, 2018 gue lupa deh. Oke. Terus gue ngerjain Kukira Kau Rumah dulu, jadi nggak langsung setelah nonton Oke. Her gue bikin itu, gue bikin Kukira Kau Rumah dulu. Oke. Terus gue Ya. gue selalu punya pertanyaan tentang bagaimana gue bisa berdamai dengan kematian orang yang paling gue sayang di hidup gue nanti gitu. Oke. Terus gimana ya one day jika gue bisa berkoneksi lagi? Salah satu cara untuk berkoneksi adalah kan dengan mimpi. Oke. Tapi kan mimpi bukan kehendak kita. Dan gimana kalau gue punya kehendaknya nih untuk mengembalikan memori itu bareng orang yang udah nggak ada di hidup gue gitu. Terus akhirnya gue kayak apa ya, satu teknologi, satu alat yang nggak pernah gue copot kecuali gue cuma mandi atau gue beribadah atau gue tidur. Ya. Kacamata. Ya. Karena headphone bisa kita copot pas kita mau ngobrol sama orang gitu. Tapi ketika kita interview kayak gini, gue kacamata tetap gue pakai. Gue jalan kemana gue tetap pakai kacamata. Gue lari, gue nonton bioskop, gue tetap pakai kacamata gitu. Dan buat gue teknologi kan selalu kayak gitu kan, selalu memudahkan penggunanya gitu. Ya. Dan akhirnya gue kepikiran kenapa nggak kacamata aja nih kita buatin nih fiturnya, ada fiturnya di dalam, apalagi waktu itu udah ada Pokemon Go gitu. Kita bisa ngelihat sesuatu yang nggak bisa kita lihat di dunia nyata gitu. Ya dan ibaratnya juga di sini tuh udah dijelasin beberapa kacamata baru ya, maksudnya jadi tetap kayak ini hal sehari-hari aja nih. Iya. Ya kan? Dan lu kenapa ini Mai, maksudnya cukup berani untuk menghadirkan film AI di Indonesia gitu. Maksudnya itu kan beberapa ada kemarin ada filmnya Mas Angga ya kalau nggak salah dari PH-nya cukup nggak berhasil gitu film-film teknologi di Indonesia ini. Tapi lu kenapa berani untuk gua mau film ini teknologi AI gitu? Kalau pertanyaannya ke gue kenapa berani, buat gue Iya. kayak gue akan berani dalam buat apa Iya. aja selama gue suka. Ya. Tapi mungkin pertanyaannya kalau kenapa sinemaku secara PH yang masih berkembang berani untuk bikin sesuatu yang jarang diobrolin gitu. Ya jarang diambil ya. Karena kita percaya bahwa yang jadi main point of the story kan adalah kehilangannya gitu. Dan kehilangan tuh bisa resonate sama siapapun dari kita gitu. Karena kita pernah kehilangan misal orang tua, pernah kehilangan kakek, pernah kehilangan nenek, pernah kehilangan pasangan, pernah kehilangan kucing, anything gitu. Kehilangan apapun kita bisa berempati gitu sama rasa kehilangan gitu. Nah, karena kita percaya bahwa senjata utama kita itu ya di belakang sisanya pasti akan ikut aja gitu sih. Oh, jadi memang apalagi lu anak muda ya. Jadi kalau ditanya kayak gitu pasti akan lebih seliar mungkin. Iya. Cuma ini kan pasar yang jarang, maksudnya untuk film teknologi kan di Indonesia masih jarang banget ya. Karena pasti beberapa produser kayak udah jangan yang aneh-aneh lah, drama biasa aja, maksudnya pasti yang aman-aman aja, yang believable. Orang ada beberapa komen penonton aja di samping gue kayak ganggu nih AI-nya, maksudnya kayak kok ad-nya abu-abu, ungu banget gitu sih, bukan yang kayak Blade Runner yang real gitu loh, sosok real. Kan banyak yang komen kayak gitu. Iya. Banyak sih yang bilang apa namanya ini kok kayak Baymax di awal. Sebenarnya gue bisa menjawab semua pertanyaan, tapi waste of time kalau gue bahas di sosmed juga kan gitu. Cuma kayak kenapa dia kok bisa tahu detak jantung, kenapa dia bisa tahu apa semua segala macam. Sebenarnya basically semua yang ada di ad
ada di AI kacamata itu, Heeh. ada di kehidupan kita sehari-hari sekarang. Kalau kita pakai smartwatch kan kita bisa tahu detak jantung, bahkan sampai tes ECG, bisa tahu saturasi oksigen kita, Iya. bisa tahu apa namanya, Mau makan mau makan apa, kita udah minum air atau belum, ada Iya. water mindernya gitu. Kayak Iya. gitu-gitu sebenarnya gitu. Jadi basically gue tidak melebih-lebihkan apapun yang ada di teknologi sekarang gitu. Oke, dan kenapa Bang Ijul jadi yang ngerjain itu? Jadi sebenarnya tuh ada klip yang kepotong. Oh. Jadi di draft sebelumnya, draft berapa ya? Draft 5, draft 3 itu tuh ada penjelasan bahwa Bang Ijul tuh sebelumnya emang hacker. Oh gitu. Iya, jadi emang dia Angga akhirnya Yunanda. dia tuh emang biasa pernah ngehack sampai di penjara, terus akhirnya dia kembali keluar bikin ya servis iPad aja gitu. Ada backstory yang tidak masuk di final draft dari filmnya gitu. Oh, pantesan ada yang nanyain. Iya. Kalau gue sih masih nangkep ya. Kalau maksudnya si Ed ngerjain virtual di situ virtual AR ini nih, augmented reality-nya kan dia ngerjain di situ kan. Terus habis itu dia benerin iPad, dia ahli apa segala macem. Terus dia ada coding-coding, gue masih nangkep tuh. Kayak dia mungkin, kalau gue kan penonton yang yaudah gue kayaknya dia tahu memang kayaknya punya keahlian special ability deh. Tapi penonton ada yang nanya tuh kayak, kok Bang Ijul ngerjain, kan Bang Ijul cuma jaga counter, benerin iPad doang, kok bisa dia? Oh ternyata yang kepotong. Ada backstory yang kepotong dan gak masuk. Kenapa dipotong, Mai? Waktu itu tuh kayaknya ada kita emang mau mempersingkat durasi di awal gitu, jadinya itu juga salah satu yang dipotong karena di kepala gue waktu itu kayaknya harusnya orang udah nangkep kalau Bang Ijul ini, maksudnya emang orang yang gadget geek gitu, apa semua segala macam gitu. Tapi ya emang akhirnya gue ngerasa iya nih kayaknya ada yang belum tersampaikan gitu. Kalau gue sih gitu nangkep, gue pas baca review tadi pagi doang, gue kayak kenapa Bang Ijul? Gue bilang, terus gue akhirnya menanyakan juga, ya kenapa Bang Ijul ya yang ngerjain ya? Tapi kalau gue flashback lagi ke film, enggak, kayaknya Bang Ijul emang ahlinya nih. Kan dia ada komentar, Ed bilang waktu komen yang di awal tuh, coba benerin iPad, ada nih si Ed-nya kan sebenarnya komen kan, ada nih yang ahli banget nih babas segala macam gitu. Gue udah nangkap dari situ kalau ini kayaknya emang orang terbaik nih di bidangnya nih. Makanya pas dia ngerjain tanpa ada informasi dia hacker mantan penjara, menurut gue jadi cukup berkelas lah. Maksudnya lu nggak usah terlalu menjabarkan keseluruhan film yang kayak tadi lu bilang hubungannya Ed sama Dita mah nggak usah terlalu jembreng-jembreng. Cukup kasih kayak gitu aja perubahan transisi. Makanya gue tim Lutesa, gue suka 30 menit. Wah gue suka banget 30 menit awal pertemuannya dia. Maksudnya udah nggak perlu banyak alasan lo untuk ketemu sama soulmate gitu. Maksud gue ya udah lu bikin cuma numpain kopi, habis itu dia kesini terus dia ketemu Ed, udah cukup lah menurut gue. Karena menurut gue serunya jadi filmmaker kan adalah kita juga bisa ngasih ruang berpikir buat audiensnya gitu loh. Iya. Kayak kenapa Christopher Nolan waktu itu kalau nggak salah ada yang nanya deh, kenapa Oppenheimer tuh scene-nya dibolak-balik gitu, padahal lu bisa bikin linear aja, lu bisa bikin nyantai aja gitu. Karena buat dia ya biar lu sendiri aja yang menginterpretasikan film ini kayak gimana gitu. Lu mau nonton berkali-kali terus lu mau interpretasiin kayak gimana sesuai yang lu pengenin aja gitu. Mas Angga pun juga melakukan hal yang sama Jalan Jauh Jangan Lupa Pulang. Itu kan alurnya benar-benar maju mundur banget kan gitu. Terus kata Mas Angga tuh yang penting bukan ceritanya tuh ngalirnya kayak gimana, tapi bagaimana lu nangkep film ini gitu. Oh, ya makanya gue nangkep. Iya, makanya emang gue ada di tengah-tengah dan di awal itu kenapa pace-nya gue buat secepat itu karena emang gue pengen ya penonton punya ruang berimajinasinya sendiri gimana sih hubungannya mereka berdua gitu. Ya gitu gue Bang Ijul gue nggak ada masalah tadinya, cuma karena ada komen itu kenapa jadi Bang Ijul dia juga ya. Tapi memang justru kalau tadinya gue pikir kalau adegan itu diadain dia mantan napi, terus habis itu dia hacker, iya gue kayaknya too much information di gue jadi ini adegan cringe juga nih akhirnya kalau menurut gue. Tapi ini cukup. Nah walaupun sebenarnya si Prilly-nya terlalu cepat untuk dia, kan pertama dia bingung. Kalau gue pikir tadi dia cabut dulu aja, jangan mainin kacamata itu dulu sampai dia akhirnya pulang. Entah ada kejadian apa di luar sana, akhirnya pas dia pulang malam baru dia ngobrol sama Ed nangis-nangisan. Kalau lu kan langsung dibikin satu adegan di kosan satu time yang sama kan. Itunya doang gue sempat ngerasa kecepatan. Cuma is okay lah. Itu tidak terlalu krusial menurut gue.
Cuma kan berarti kalau kita kembali lagi soal film pertama 1 juta, 2 juta, terus yang ini juga udah 1 juta kan ya? 1.400.000. 1.400.000. Berarti menurut lu as a newbie lah ya maksudnya. Kenapa filmnya bisa jutaan penonton, Mai? Menurut lu deh pribadi. Relate mungkin? Relate. Relatability sih. Karena isu mental health lagi rame. Iya. Walaupun ada yang komen harusnya ada apa sih bipolar type 2, type 3, ada yang ngomong gitu kan soalnya kan. Iya. Nggak terlalu dijembrengin terus. Nah, karena kalau dijembrengin ya lu bisa baca artikel, bisa baca jurnalnya gitu. Lagi-lagi it's an entertainment gitu. Gua hanya kembali ke harfiah yang itu aja gitu. Kayak kan waktu Kukira Kau Rumah itu gue asistensinya sama Bipolar Care Indonesia. Oke. Orang yang emang berkecimpung di dunia itu gitu. Iya. Jadi buat gue kayak ini filmnya nggak mewakilkan kita. Ya gue dapat asistensi dari mereka gitu, maksudnya bukan gue menjadikan mereka sebagai tameng gue ya gitu. Karena ketika filmnya kelar gue FGD dulu sama mereka. Menurut gue tanya sama mereka, menurut kalian ini representatif nggak gitu? Mereka jawab iya, gue lega dong gitu. Berarti maksudnya gue sudah mewakilkan apa yang mereka temui setiap harinya gitu. Jadi ya akhirnya dengan banyak komen yang kayak ini tidak apa A B C D F G ya, buat gue kayak ya lagi-lagi karya gue nggak bisa menyenangkan semua orang, karya gue tidak segamblang itu untuk semua orang gitu. Dan ya nggak apa-apa, tapi di satu sisi kalau kita ngomongin kenapa angkanya bisa jutaan apa semua segala macam, mungkin menurut gue karena relatability itu gitu. Itu yang mau gue bangun sama relatability itu yang mau gue bangun sama audiensnya Sinemaku mungkin gitu. Oh, berarti kalau misalkan ada orang yang sekarang pengen jadi sutradara juga kayak lo, berarti bikinlah film yang lagi relate di society sekarang gitu kali ya? Iya. Ya dari dulu kan kayak kenapa Bang Joko bisa sukses, kenapa Mas Riri bisa sukses, kenapa Pak Monty bisa sukses pada zamannya, karena ya emang mereka dengan audiensnya kan akrab gitu loh. Maksudnya secara cerita, secara permasalahan, secara permasalahan yang dihadapi oleh eranya gitu ya kayak gitu sih sekarang mungkin yang terjadi sama gue juga. Iya, itu cukup pelajaran juga tuh untuk misalkan kalian mau bikin film tuh harus mencari informasi atau ibaratnya problem-problem yang sekarang lagi relate di anak muda ya. Dan itu beberapa film yang kayak mental health sama tadi lu cerita soal kehilangan kan cukup relate dari diri lu kan. Jadi itu keresahan diri lu tuangkan di film. Mental health juga berarti lu ada sempat berkecimpung ketemu orang-orang seperti itu kah? Iya, banyak banget gitu. Jadi emang ceritanya Sinemaku nih selalu jadi kayak kumpulan cerita dari teman-teman gue, kumpulan cerita dari teman-temannya Prilly atau dari kisah hidup gue, kisah hidup Prilly gitu. Jadi emang kumpulan cerita Gen Z mungkin gitu. Iya. Dan ini satu sih mungkin yang mau gue berikan informasi kepada teman-teman yang seumuran gue yang pengen bikin film apa semua segala macam. Mungkin akhir-akhir ini kan orang banyak ya alhamdulillah gitu, maksudnya kayak praising gue dan Prilly gitu, kayak wah hebat nih Umay dan Prilly bisa bikin film jutaan berkali-kali gitu. Tapi yang harus disadari bahwa film atau karya itu adalah produk kolektif gitu. Jadi bukan kesuksesan Umay, bukan kesuksesan Prilly gitu. Tapi kesuksesannya Sinemaku Pictures, kesuksesan kita semua yang berkecimpung di dalamnya gitu. Jadi kayak jangan pernah ngerasa bahwa sebuah kesuksesan terjadi karena lu doang gitu. Karena gue takut banget banyak yang mau memulai tapi udah dengan ambisi bahwa gue bakal nunjukin kalau gue sukses, gue bakal nunjukin kalau gue bisa bikin filmnya itu. Untuk lu punya ego dalam satu project lu wajar dan gak apa-apa gitu, tapi akhirnya jangan sampai itu yang memakan atau mendominasi ambisi lu itu sih. Iya dan tadi lu juga cerita tentang non-linear Bang Oliver yang secara nggak langsung juga mungkin ngebantu lo apa segala macem. Dan memang ya gimana ya, orang nama lu sama Prilly paling gede sih masalahnya. Jadi emang gue kepikirannya, kalau gue sih memang ngerti pasti, makanya gue langsung nanya editornya siapa nih gitu. Karena gue tahu nih kayaknya orang-orang krusial nih, editor apa segala macam, penulis skrip tadi Bang Alim. Jadi nama lu paling gede, makanya netizen mengira wah ini Umay sama Prilly gitu. Makanya di film gue juga ditulisnya directed by bukan a film by. Karena buat gue
kayaknya gue lebih pantas disebut disutradarai oleh gitu, karena ya film ini film milik bersama, film by us gitu kalau perlu gitu, film by kita semua yang terlibat di dalamnya gitu, tapi disutradarai oleh Umay Shahab, diproduseri oleh Umay, Prilly, Bu Yani gitu, kayak gitulah. Ya. Dan lu sutradara berarti otodidak ya, May? Iya. Belajar dari Bang Monty Tiwa. Belajar dari Bang Monty. Pas jadi Astrada 3 hari sakit itu. Iya, 3 hari sakit. 2 hari kayaknya itu. Tapi lu cukup berani ya, maksud gue untuk langsung nge-direct aktor gitu, apalagi yang lu direct lu Tessa, terus Sal Priadi gitu. Pilihannya berani atau gue tetap di rumah main PS aja, jadi kayak mending gue berani aja deh gitu. Iya maksudnya gimana ya, kan semua orang enggak lah, takut lah. Lu gimana caranya memberanikan diri untuk gue mau deh nge-direct gitu. Karena gue persisten sama cita-cita gue mungkin, maksudnya kayak gue emang bener-bener gue punya cita-cita, gue nggak bacot doang, gue pengen wujudin gitu ya udah lakuin gitu. Dan gue dari angkatan lu yang dari Mencuri Raden Saleh aja, menurut gue itu satu alma mater lalu. Ari Irham, terus habis itu Iqbal, terus Angga Junanda. Menurut gue setelah gue tadi mau nonton film lu, sebenarnya lu secara nggak langsung udah di atas mereka semua lo, Bay. Ini apa istilahnya tuh, dalam pengertian secara apa ya, lu gila, lu ngedirect film, lu produser, lu penulisan skrip ada nama lo gitu, terus lu ya mungkin nggak aktor ya, tapi menurut gua dari alma mater lu ini aja seangkatan lu, gua kayak anjing ini Umay lebih, kalau di mata gua nih, di mata gua ya, bukannya gua menyudut kayak menyepelekan yang lain, tapi gua kayak anjing Umay lebih di atas nih menurut gua. Iya. Itu opini orang ya, maksudnya gue nggak peduli sebenarnya sama itu sama sekali, maksudnya mau karena gue setiap datang kemanapun gue selalu berusaha nyerap ilmu siapapun yang bisa gue temuin gitu, kayak gue pengen tahu ilmu lu apa sih, kenapa lu bisa sukses di bidang ini nih, gue pengen tahu gitu. Anak-anak itu ada yang nanya nggak kayak, kok lu bisa May bikin film begini May gitu, maksudnya kok lu gokil, dah ada yang gitu-gitu nggak anak-anak, atau enggak lu biasa aja? Ya nggak ada. Enggak sih, maksudnya kita emang kita nongkrong nyantai aja gitu, maksudnya nggak ada yang kayak saling kayak gimana gitu, maksudnya nyantai aja lah. Oh nggak ada ya? Enggak, kita biasa aja. Gue kira ada yang gokil lu bisa bikin gitu May gitu, gue kira gitu. Ada gitu-gitu ya, enggak ya? Enggak. Dan ini ada sesuatu yang lucu sih kan gue tuh percaya banget kalau rezeki itu emang dari Tuhan ya. Jadi dan gue percaya kalau mungkin sama kayak konsep menikah lah. Kalau misalkan ada orang menikah sama pasangan lo yang sekarang, terus habis itu rezeki lo banyak banget, itu berarti secara nggak langsung hubungan ini itu membawa banyak rezeki. Berarti hubungan yang direstui lah gitu oleh semesta dan oleh Tuhan. Menurut gue, lu dan Prilly ini dan nyokap lu itu tuh memang sebenarnya udah mendatangkan banyak rezeki secara nggak langsung. Ini hubungan spesial nih di mata Tuhan dan di mata penonton alam semesta. Jadi project ini project yang lu jodohnya emang udah ini lu dan Prilly gitu. Dan terbukti film pertama, film kedua langsung banyak, walaupun review tidak menyenangkan gitu, tapi tetap banyak penontonnya gitu. Ini bego-begoan gua aja ya teman-teman ya. Maksud gua nanti kan lu film ketiga bukan lu mungkin yang ngedirect, atau enggak lu keluar dari comfort zone yang tadinya lu bikin drama-drama gini, tiba-tiba lu bikin horor yang mungkin gua nggak tahu horornya ini masih hal dari keresahan lo atau masih hal yang relate sama society atau enggak, atau lu ngambil urban legend, urban story gitu-gitu. Tapi biasanya kesuksesannya karena bukan lo yang ngedirect lagi, bukan, mungkin masih ada produser apa segala macam, mungkin nanti tidak akan mengikuti kesuksesan 1 sama 2 menurut gua. Gitu. Jadi memang ya nggak tahu sih, itu ini aja sih apa ibaratnya gaib lah yang nggak bisa diomongin gitu. Rezeki itu. Konsep rezeki mah udah bener-bener nggak tahu, maksudnya karena aku kira Kau Rumah aja orang pada nanya kan, emang target lu berapa waktu itu? 100.000 penonton. Wah. Ini berapa? Ketika berhenti di sini. Ya 400-300 ribu, alhamdulillah aja deh gue deh gitu. Iya. Jadi gue bener-bener nggak mau high expectation kayak kalau kata chief distributornya Sinemaku tuh tidak setiap hari adalah hari Minggu. Jadi ya selalu berusaha dengan ekspektasi yang rendah. Nanti hasilnya maksimal pasti.
Jadi untuk film ketiga pun tidak ada ekspektasi, udah jalanin aja. Ya, Gas satu aja. lagi pesannya Uh-uh. adalah ikhlas. Serius deh, ikhlas, Iya, ikhlas ikhlas aja aja. udah. Berapa dikasihnya udah ikhlas aja. Karena kalau ikhlas, karena pasti ada jalannya, selalu ada jalan yang terbaik gitu loh. Oke, dan lu mau seriusin nih berarti bidang produser dan sutradara ini, Mai? Udah nyemplung, udah basah, Ya, udah berenang aja. lu masih pacaran sama pacar lu yang kemarin-kemarin gak sih? Kemarin-kemarin. Enggak, maksudnya pacar lu tuh masih tetap Oh masih, sama. masih. Dari Dia suka sutradara juga kan? iya dia tuh kan lulusan dari UPH Cinema gitu. Jadi Oke. emang waktu itu ketemunya tuh di Kukira Kau Rumah. Sebenarnya udah Iya, tinggal iya. backstory-nya sedikit ya. Iya. Jadi gue deketinnya itu dari gue zaman SMP. Oke. Iya, Gue gua tahu dia SMA-nya di Bintaro. Iya. Dulu gue pernah deket sama temannya dia. Oke. Iya, makanya gue kenal dia. Nanti off the record gue pengen tahu siapa orangnya. Gue lupa lagi namanya, sekarang udah punya pacar dia. Oke. Gitu. Ya, jadi gue udah deketin dari lama. Oke. Terus dia tidak pernah menggubris karena ini siapa sih, bocah KFC atau bocah apa gitu kan. Terus akhirnya waktu itu dia lagi nyari apa namanya, gue lagi mau bikin film pertama gue. Terus gue lagi nyari Asrada 3 gitu. Gue nggak tahu siapa, gue kenal dia. Wah, kita ajak aja nih, coba nih gitu, anak sinema gitu, tanpa ekspektasi apa-apa, ikhlas. udah ikhlas, udah nggak ngejar-ngejar. Iya. Terus ya udah akhirnya dekat sampai sekarang udah 3 tahunan lah. Udah 3 tahunan ya. Jadi dia benar-benar lihat dari awal sinemaku dan Kukira Kau Rumah berjalan gitu. Iya ya, soalnya waktu dulu gue main di pensi sekolahnya kan, Pembangunan Jaya kan. Iya, PJ. Iya, maksudnya gue dulu karena gue deket sama temennya dia sampai akhirnya gue diajak. Ya dia nggak kenal sama gue, pasti nggak kenal sama gue. Dan gue akhirnya diajak main di pensinya dia ngeband gitu. Oh, oke. Karena gue deket. Kayaknya kalau gue sebut nama temennya dia pasti oh iya tahu gitu. Tapi Iya. kita harus nanti aja. Iya, off the record. Off the record. Dan di sekolah itu emang itu cukup primadona sih pacar lo itu. Iya. Maksudnya waktu gue Iya, ke iya. sekolah itu juga gue kayak wah ngumpul sama cowok-cowok di situ emang cewek lu itu diincar banyak orang. Iya. Makanya pas gua ngelihat foto, enggak, karena kan gua temenan banget sama Romantic Echoes ya. Jack Dan lu juga yang nemuin dia sama ceweknya Bisa. yang sekarang Iya. kan, yang akhirnya nikah nih. nikah. Dan- Dan kafling gue di surga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tinggal ditempatin apa enggaknya aja tuh. Itu doang, tapi alhamdulillah udah dapat. Jadi Iya. gue karena gue sangat deket sama Jack, deket banget lah. Gue beberapa kali ngelihat instastorynya Jack ada lu kan. Terus gue kayak, oh ini Umay nih artis lama nih gitu. Gue klik aja, terus ya gue lihat itu si cewek itu. Iya. Astaga, apa kabar nih orang gitu doang. Iya. Kok pacaran sama Umay nih sekarang. Terus Inaranya juga kayak ngedirect gitu, Iya. gue perhatiin. Nah gitu aja. Jadi Makanya- gue kayak flashback aja. Itu sebenarnya konsep, lagi-lagi konsep ikhlas ya. Kayak banyak Oke. cowok yang ngejar cowok-cowok lebih ganteng daripada gue, tapi yang lebih ikhlas gue. Jadi ya gue yang dapat. Kayaknya lu saingannya banyak dah waktu rebutan itu. Iyalah, pastilah. Iya kan? Iyalah. Waktu itu mungkin lagi deket sama orang udah hampir jadian kali itu. Ada kali yang kayak gitu-gitu mah. Iya. Iya kan? Iya. Tapi berarti apa? Kenapa lu bisa lu yang dapet tuh, Mai? Pada saat itu Iya. kenapa Dia ya? juga strategi nih, maksudnya untuk bukan merebut sih jatuhnya, untuk mendapatkan perempuan yang primadona sekolah. Jadi apa yang nothing tulus aja udah kalau gue mah. Gue hidup sekarang bener-bener nothing tulus lu banget. agresif sih? Enggak sih. Enggak lagi. Enggak. Enggak gue. Nah, terus kok bisa? Tapi pada saat itu emang gue sering DM banyak cewek aja. Tapi yang nyangkut nih. Anjing. Terus habis itu enggak kok bisa yang ini dapat, maksudnya ini kan diincar banyak orang. Berarti apa pasti ada satu step yang lu unggul, apa tuh? Gak tahu lagi gue. Nggak tahu. Gue nggak. Nembak Apa duluan enggak? Enggak. Gue Enggak. enggak lagi. Yang bikin dia luluh gitu satu tindakan. Ini pasti orang belajar nih. Satu tindakan yang bikin dia luluh. Gak tahu lagi gue. Dan lu gak ada metode kayak dia suka ini gua akan gincar ini terus ini. Enggak. Sumpah gue nggak ada. Gue nggak niat. Maksudnya gue nggak kayak, wah gue kalau mau deketin ini harus gini. Enggak ada strategi Enggak. apa-apa ya. Gue bener-bener ya gue udah sering banyak ngomongin di podcast yang lain. Maksudnya zaman gue ke FC apa semua segala macam, gimana gue dulu mengalami ya post power syndrome-nya apa semua segala macam. Buat gue jadi orang yang lebih kelas aja kali sih. Kayak gitu gue aja bener-bener ya nothing tulus aja udah. Udah deketinnya juga jalan Iya aja jalan biasa. aja udah. Berapa lama PDKT tuh?
PDKT-nya dari saya SMP, kejadiannya baru pas saya kuliah ya. Anjing itu PDKT, masa on off dong enggak? Iya. Kayak Oh. deket, terus dianya udah pacaran, akhirnya gue deket sama orang lain kayak gitu lah. Gila, naksir dari SMP ya. Dan untungnya mukanya secara perawakan kecilnya masih sama, mukanya Iya. masih sama, putih-putihnya maksudnya nggak Iya. banyak signifikan yang berubah. Iya. Jadi kalau masih ditaksir dari SMP sampai sekarang mah lu nggak banyak berubah. Iya. Anjir, gila. Ternyata itulah konsep untuk mendekati perempuan, teman-teman, atau laki-laki idola kalian. Jangan norak. Nothing tulus. Jangan norak. Jangan agresif. Jangan agresif. Kompetitif boleh nggak kayak Ed sama Dita? Boleh. Itu justru menambah spice dalam hubungan, tapi asal bisa dikontrol aja. Tapi lu kompetitif sama Inara nggak? Enggak sih. Enggak ya? Enggak sih. Karena apa yang gue jalanin dan apa yang dia jalanin, kita tujuannya, maksudnya kita sama-sama pengen bikin film, kita pengen ngembangin apa yang kita pengen gitu. Tapi caranya berbeda gitu. Pace-nya beda. Demanding nggak? Ya pasti demanding lah hubungan mah. Iya sih. Iya kan. Gue pengen gini, dia pengen gini, dan itu wajar gitu. Nah, Oke. ya itu yang mungkin sedikit banyak menginspirasi Ed sama Dita, tapi bedanya Ed sama Dita itu dua-duanya nggak bisa bertahan dan beradaptasi sama situasi itu. Oh, itu yang gue heran. Yang gue penasaran tuh, biasanya sutradara tuh suka masukin apa yang personal di film. Iya. Berarti hubungan Ed sama Dita yang benar-benar personal sama lu bagian yang mana? Bagian ya guanya makin sibuk, si Ditanya tuh ngerasa gue pengen berkembang lebih jauh lagi gitu. Nah, berarti lu sesi berantem dong ini sekarang. Kalau di film kan sesi berantem itu. Iya pernah ada momennya kayak gitu. Tapi Oke. tapi nggak separah kayak gitu juga. Maksudnya cuma kadang kan kita kita kasih bumbu lagi nih buat lebih dramatisnya lebih dapat gitu. Maksudnya waktu itu pada saat kayak gue sibuk, jarang ada waktu buat dia pun juga sibuk dengan kesibukannya, ya gue kayak ya kita sama-sama sibuk jalanin hidup masing-masing dulu, ntar juga ketemu di tengah-tengah gitu. Iya. Kayak gitulah. Oh, itu yang personal Itu banget yang personal ya. gitu. Lu masukin. Gokil. Ya pokoknya buat lu Mai, semoga kedepannya makin sukses. Amin. Gue ada ini by the way. Apa itu? Boleh dong. Ada merch ketika berhenti di sini. Wow dong. Ini yang film yang judulnya gue dari tadi nggak hafal-hafal, ketikanya gue lupa terus. Kita develop bareng sama Arswan Daru. Oke. Ih, keren Suaminya kali Ute. lah. Oh iya. Suaminya Ute kan basisnya Ali. Oh iya. Nah dia juga mendesain merchnya ketika berhenti di sini. Ini bukan baju promo lu kemarin ya? Enggak. Ini nanti bakal dijual. Iya, luar biasa, ini keren sekali. Terima kasih Umay. Sudah Sama-sama. mau datang ke podcast gua. Podcast orang tolol gue bikin sekarang ngasih nama. Karena gue mahasiswa kan ceritanya. Gue belajar sama lo. Dan pokoknya buat yang nonton sekarang, tadi kan gue ada ngomong anjing nih gini. Enggak, itu karena gue saking respectnya. Gue kalau respect sama orang gue ngomong kasar teman-teman. Bukan gue menghujat Umay. Kenapa diklarifikasi sih? Ya nggak apa-apa. Gue kalau dia ini harus klarifikasi. Jadi kalau misalkan ini konten bermasalah, nonton sampai ending, gue ada klarifikasi kok gitu. Ya pokoknya intinya siapapun yang kita bahas di sini tuh nggak ada masalah apa-apa gitu. Tadi misalkan ngomongin ini menurut gue, makanya kan gue ada ngomong kayak gini kok. Waktu itu gue ngundang Fajar Bustomi kan. Fajar Bustomi kan sutradara Dilan. Iya. Gue ngomongin soal Iqbal ini sambil gue lurusin, soalnya waktu itu gue sempet diserang juga sama fansnya Iqbal. Jadi gue sempat bilang kayak gini, yang tadinya mau main film Dilan itu kan semua netizen maunya Jeffrey Nichols. Iya. Tiba-tiba PD baik setelah seleksi apa segala macam, Fajar Bustomi, Panavin, Falcon Pictures, akhirnya terpilihlah Iqbal yang menjadi Dilan. Kan orang sempat underestimate kan. Maksudnya nggak mungkin orang Dilan sosoknya harus bad boy segala macam, kenapa Iqbal kan kayak good boy segala macam kan. Jadi akhirnya ekspektasi itu dipatahkan di film Dilan dan ternyata Iqbal mainnya bagus banget. Nah terus gue bilang, ada di konten itu gue potong buat TikTok, soalnya gue ngomong Iqbal ini kalau tidak ada Fajar Bustomi yang ngajak main film bablas segala macam, Iqbal tuh nggak akan jadi kayak sekarang. Maksudnya kayak sekarang itu di dunia perfilman fansnya Iqbal bukan dia mah udah terkenal mah dari Cowboy Junior mah dia udah terkenal. Tapi kan dia udah main cinta dari SMA ya. Pokoknya kayak gitu-gitu kan. Tapi kan as a Cowboy Junior gitu loh. Dia main sama anak Cowboy Junior yang lain kan. Sebagai Dilan kan itu film dia sebagai aktor sendirian tanpa embel-embel penyanyi dan embel-embel boyband kan. Makanya gue langsung, kalau nggak ada Falcon, Fajar Bustomi dan PD Baik ya Iqbal nggak akan, kalau menurut gue di dunia perfilman nggak akan sebersinar kayak sekarang menurut gue. Nah itu gue cukup diserang. Makanya tadi kan gue ngomong, di antara alma mater lo nih, angkatan lo, menurut gue pribadi
stratanya lu lebih di atas di mata gua. Heeh. Nah ini kan fansnya Angga bisa aja nyerang gua, fansnya Iqbal pasti nyerang gua, nggak fansnya Ari Irham pasti nyerang gua. Enggak lah, gila lu ya, itu host goblok pasti gitu-gitu kan. Cuma sekali lagi itu opini gua, karena untuk menjadi seorang produser, menjadi seorang, mungkin Iqbal, Angga, Ari, apa semua someday mungkin bisa lah jadi Pasti produser, bisa lah mereka juga jadi sutradara, gue yakin mereka juga pasti bisa. Nah makanya untuk sekarang di titik ini nih, stratanya Uma itu lagi di atas, karena dia aktornya jalan, terus habis itu sutradara jalan, produser jalan, penulis skrip jalan. Jadi untuk sekarang teman-teman fansnya Angga Yunanda, Iqbal, Ari Irham ya, jadi tidak ada maksud apa-apa ya, itu gue lurusin aja dulu, gue takut soalnya gitu-gitu. Nah jadi nontonlah sampai habis konten ini kalau kalian mau dengar penjelasannya. So thank you buat Umay, pokoknya Thank you Bang. sukses terus, Amin, sehat-sehat. amin. Semoga nanti film selanjutnya bisa sukses juga. Amin. Tapi sekali lagi ikhlas. Yes. Kalau ternyata penonton cuma 50.000, 100.000 ya udah nggak apa-apa. Rezekinya segitu. Ya rezekinya segitu. Dihajar lagi di film yang lain. Yes. Tapi ya mungkin siapa tahu nanti di kemudian hari kita bisa kerjasama. Amin. Karena saya juga mau jadi produser nih. Insya Allah ya, semoga Amin, tidak amin, ada. amin, amin. Semoga rezekinya di situ teman-teman. Kalau nggak Amin. saya akan selalu menjadi host begini saja. Kalau gagal lagi jadi produser. Tapi buat yang nonton sekali lagi mohon maaf atas kesalahan yang ada di episode kali ini, baik dari gua, dari Umay. Pure kita mungkin ada knowledge yang kita sotoy ataupun mungkin kayak nada-nada kesel sama kalian atau apa enggak, kita semua klarifikasi di ending. Kalau itu ya itu pure kesalahan gua, kesalahan Umay. Jadi mohon maaf atas kesalahan di episode kali ini. Sekali lagi buat Umay sukses terus, sehat-sehat. Dan buat yang nonton, thank you udah nonton episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih Umay kaosnya. Jangan lupa nanti dibeli kalau sudah keluar.